Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriati dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Ruangan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 7, yaitu masa Hindu Belanda abad keempat, masa Buddha abad ke-7, dan masa Islam abad ke-13. Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal Tarik Masehi, dibawa oleh para musafir dari India, antara lain Maharesi Agastya, yang di Jawa terkenal dengan sebutan Batara Guru atau Dwipayana, dan juga para musafir dari Tiongkok yakni musafir Buddha Pahien. Pada abad keempat di Jawa Barat terdapat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Kemudian dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa ini pula muncul dua kerajaan besar, yakni Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjajah Tiongkok mengunjungi ibu kotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Tengah dan Kamboja. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Pati Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364 Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia, beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan pembentukan kebudayaan Jawa seperti yang terlihat dalam Wiracarita Ramayana. Masuknya ajaran Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ekspansionis seperti Samudra Pasai di Sumatera dan Demak di Jawa. Munculnya kerajaan-kerajaan secara perlahan-lahan mengakhiri kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, sekaligus menandai akhir dari era ini. Sumber sejarah yang menyatakan agama Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi adalah catatan Marco Polo. Catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan ia pernah singgah di Perlak pada 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Yang kedua, nisan makam Raja Samudra Pasai. Penemuan nisan makam Raja Kerajaan Samudra Pasai bernama Sultan Malik Al-Saleh atau Malikus Saleh yang berangkat tahun 1927 Masehi. Dan yang ketiga, berita Ibnu Battuta dari India. Dalam perjalanan menuju Cina, Ibnu Battuta menuju Samudra Pasai pada abad 1340 Masehi. Ia menceritakan Raja Samudra Pasai giat menyebarkan ajaran agama Islam.
Demikianlah yang saya jelaskan, maka saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum dan pembentukan kebudayaan Jawa seperti yang terlihat dalam Wiracarita Ramayana. Masuknya ajaran Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ekspansionis seperti Samudra Pasai di Sumatera dan Demak di Jawa. Munculnya kerajaan-kerajaan secara perlahan-lahan mengakhiri kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, sekaligus menandai akhir dari era ini. Sumber sejarah yang menyatakan agama Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi adalah catatan yang pertama, catatan Marco Polo, catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan ia pernah singgah di Perlak pada 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Yang kedua, nisan makam Raja Samudra Pasai. Penemuan nisan makam Raja Kerajaan Samudra Pasai bernama Sultan Malik Al-Saleh atau Malikus Saleh yang berangkat tahun 1927 Masehi. Dan yang ketiga, berita Ibnu Battuta dari India. Dalam perjalanan menuju Cina, Ibnu Battuta menuju Samudra Pasai pada abad 1340 Masehi. Ia menceritakan Raja Samudra Pasai giat menyebarkan ajaran agama Islam. Demikianlah yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernisa dari Prodi PAUD semester 1 ruangan 1. Baik, saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang karakteristik pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, yaitu rakyat Indonesia begitu semangat untuk memperoleh pendidikan sejak zaman dahulu. Semangat ini bisa kita lihat dari R.A. Kartini yang suka membaca dan menulis serta memperjuangkan hak pendidikan untuk wanita. Lalu Ki Hajar Dewantara yang mendirikan sekolah untuk taman siswa untuk masyarakat. Bisa dibilang sekolah dan pendidikan di Indonesia cukup banyak dipengaruhi oleh masa penjajahan yang berlangsung dulunya. Sekolah hanya untuk kaum bangsawan, tetapi lambat laun berubah menjadi sekolah untuk semua. Zaman pendudukan Belanda memasuki abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia. Ternyata mereka juga mendirikan sekolah yang bertujuan memberikan pendidikan baca, tulis, dan hitung, sekaligus mempermudah penyebaran agama Katolik. Ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah oleh Portugis ini berhenti, digantikan dengan basis keagamaan. Adapun perbedaan pendidikan Indonesia di masa penjajahan Belanda, yaitu Ambon menjadi tempat yang pertama dipilih oleh Belanda dan setiap tahunnya beberapa penduduk Ambon dikirim ke Belanda untuk dididik menjadi guru. Yang kelima yaitu pendidikan dasar masa kolonial Belanda, yaitu AMS, merupakan sebuah pendidikan menengah umum pada masa Hindia Belanda. Tingkatannya di atas mulai dengan masa studi 3 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan bahasa Belanda yaitu HBS, merupakan lanjutan tingkat pertama untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan rakyat Indonesia yang terpandang. Yang keenam yaitu pendidikan menengah masa kolonial Belanda, yaitu Turopres Legere School, yaitu singkatan dari ELS, merupakan sekolah dasar
pada masa kolonial Hindia Belanda, yaitu sekolah ini diperuntukkan bagi keturunan Belanda, Eropa maupun rakyat Indonesia dari golongan terpandang. ELS merupakan lama studi sekitar 7 tahun dengan materi pembelajaran menggunakan bahasa Belanda. ELS pertama kali didirikan pada tahun 1817 hanya untuk warga Belanda. Semenjak politik etis dicetuskan pada tahun 1903, ELS diberikan untuk rakyat Indonesia. Setelah adanya HIS dan HCS, akhirnya ELS hanya diperuntukkan untuk orang keturunan Belanda. Hollandaise dan singkatan dari HIS yaitu hampir sama dengan ELS. HIS merupakan sebuah yang mempengaruhi jenjang sama dengan sekolah dasar. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ELS merupakan sekolah dasar pada masa kolonial Hindia Belanda, yaitu sekolah ini diperuntukkan bagi keturunan Belanda, Eropa maupun rakyat Indonesia dari golongan terpandang. ELS merupakan lama studi sekitar 7 tahun dengan materi pembelajaran menggunakan bahasa Belanda. ELS pertama kali didirikan pada tahun 1817 hanya untuk warga Belanda. Semenjak politik etis dicetuskan pada tahun 1903, ELS diberikan untuk rakyat Indonesia. Setelah adanya HIS dan HCS, akhirnya ELS hanya diperuntukkan untuk orang keturunan Belanda. Hollandaise dan singkatan dari HIS yaitu hampir sama dengan ELS. HIS merupakan sebuah yang mempengaruhi jenjang sama dengan sekolah dasar. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.